Saudara-saudari, para sahabat Yesus, Bapak Ibu, adik-adik di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kembali kita belajar ilmu sejati bersama Romo Ari pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Tanggal 1 Oktober kita memulai bulan Rosario, sekaligus bersama dengan gereja kita merayakan pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, perawan, penjaga gereja, dan pelindung karya misi. Marilah kita belajar ilmu sejati dari sabda Tuhan yang juga telah dipelajari dan dihayati dilaksanakan oleh Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, yang menjadi teladan bagi kita bagaimana menerima, menghayati, menjalankan ilmu sejati hingga akhirnya dia boleh untuk selalu hidup menjadi orang kudus. Kita mohon berkat Tuhan mengawali permenungan kita, pembelajaran ilmu sejati kita, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkau membuka kerajaan-Mu bagi orang kecil dan rendah hati. Semoga dengan tabah kami menempuh jalan kecil Santa Teresia, dan semoga berkat doanya kemuliaan-Mu yang abadi Kau nyatakan kepada kami dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pada pesta Santa Teresia Lisieux atau Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus tanggal 1 Oktober 2020, kita belajar dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kiranya pesan dari sabda Tuhan, ilmu sejati kita dari Sang Guru sejati kita amat jelas bahwa ketika kita hendak menjadi bagian dari kerajaan Allah, hendaklah kita seperti seorang anak kecil yang tidak mengagung-agungkan dirinya, tetapi dengan rendah hati mengakui bahwa kita ini tergantung kepada Tuhan, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga tidak merasa paling hebat, tidak merasa paling berkuasa, tetapi tetap menghormati sebagaimana seorang anak kecil selalu menghormati ayah ibunya, menghormati kakak-kakaknya, dan orang-orang yang lebih tua darinya. Sebagaimana kita pada tanggal 1 Oktober merayakan pesta Santa Teresia Lisieux atau Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, yang juga adalah salah satu santa favorit saya. Santa Teresia ini bahkan hidupnya begitu singkat. Dia tertarik untuk menjalani hidup bakti, memberikan seluruh hidup dan pengabdiannya kepada Tuhan ketika ia mengalami bahwa kakak-kakaknya semuanya dipanggil sebagai atau menjadi seorang suster. Lalu pada usia 15 tahun, Santa Teresia minta kepada bapaknya agar diperkenankan untuk masuk biara. Karena masih terlalu muda pada saat itu, harus izin kepada paus. Maka bapaknya sampai minta izin kepada paus, dan akhirnya paus mengizinkan. Lalu Santa Teresia kecil yang masih muda itu masuk ke biara Karmel, dan usia hidupnya begitu singkat. Dia selalu di dalam biara
dan meninggal usia 24 tahun karena penyakit TBC. Saudara-saudariku, kalau kita mengenal seorang santo atau santa, pasti kita juga mengenal hal-hal besar yang dibuat oleh mereka, hal-hal heroik ataupun perbuatan-perbuatan yang spektakuler. Tetapi Santa Teresia ini justru tidak banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tampak besar, tetapi dia melakukannya dengan cinta yang besar. Saya pernah membaca buku hariannya ketika di tahun orientasi rohani, dan bagi saya sungguh sangat mengena apa yang disampaikan oleh Santa Teresia Lisieux atau Santa Teresia kanak-kanak Yesus, bahwa hidupnya dipersembahkan untuk membuat senang Tuhan Yesus. Bahkan Santa Teresia ini mengibaratkan seandainya bahwa kalau dirinya itu harus menjadi bola yang ditendang ke sana sini oleh Yesus kecil, dan itu untuk kebahagiaan Yesus, dia akan melakukannya. Bahkan juga Santa Teresia ini dengan tekun mendoakan para pendosa agar bertobat, dan juga memiliki kecintaan yang besar kepada para misionaris yang mewartakan Injil kebenaran Tuhan dimanapun. Jadi dia menjadi misionaris tanpa harus pergi dari biaranya, tetapi selalu mendoakan dan selalu memiliki cinta yang besar untuk kegiatan karya misi. Saudara-saudariku, kiranya ini menjadi teladan bagi kita bagaimana kita menghayati ilmu sejati, bahwa kesederhanaan, kepasrahan, kecintaan kepada Tuhan tidak perlu ditunjukkan dengan hal yang besar, tetapi dengan cinta yang besar. Karena cinta yang besar akan mendorong bagi kita untuk menyadari bahwa Allah yang Maha Agung segala-galanya untuk kita. Dan apalah artinya kalau kita menjadi besar ketika itu tidak lagi mengandalkan Allah? Sungguh tidak ada artinya. Kiranya sabda Tuhan Yesus yang kita dengarkan, ilmu sejati yang kita pelajari, sungguh-sungguh menjadi pengingat bagi kita, petunjuk bagi kita, sebagaimana telah dilalui oleh Santa Teresia Lisieux yang melalui jalan kecil, tetapi akhirnya menemukan rumah yang agung, yakni kerajaan Allah bersama Kristus. Semoga semangat Santa Teresia menjadi semangat kita semua, bagaimana selalu rendah hati di hadapan sesama, di hadapan semesta, terlebih dan terutama di hadapan Allah. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita yang sederhana ini dan selalu akan sederhana, kiranya senantiasa didoakan, ditemani oleh Santa Teresia Lisieux dalam menggapai jalan kecil untuk memperoleh cinta yang besar oleh karena Allah, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.